Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth secara memalukan mengakui di Kongres Amerika Serikat bahwa perang melawan Iran mengalami jalan buntu dan di Gedung Putih mereka tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Selain itu, Pete Hegseth juga mengakui bahwa pemerintahan Trump telah melakukan kesalahan ketika menyatakan bahwa Ukraina tidak punya kartu tawar dan bahwa Ukraina akan segera kalah perang melawan Rusia. Akhirnya, Pete Hegseth bahkan membuka blokir bantuan militer sebesar $400 juta untuk Ukraina yang sebelumnya ia blokir. Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang untuk pertama kalinya berbicara di depan Kongres setelah dimulainya perang oleh pemerintahan Trump melawan Iran, menghadapi pertanyaan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait konflik yang mahal tersebut. Akhirnya, ketika Hegseth dituduh menipu rakyat Amerika tentang tujuan perang ini, dia kehilangan kendali dan berteriak bahwa pemerintahan Trump memang tidak bisa mengungkapkan segalanya. Dia bilang, kami tidak menipu, kami hanya tidak mengatakan semuanya. Lalu soal kegagalan di Timur Tengah, Pete Hegseth menyatakan siapa yang harus disalahkan? Tentu saja Demokrat. Bukan pemerintahan Trump, tapi justru Demokrat. Jadi, sidang di Kongres ini yang berlangsung selama beberapa jam saya usulkan untuk kita bahas sekarang. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar apa saja di bawah video. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi 25 miliar dolar itulah jumlah yang sudah dikeluarkan Amerika Serikat untuk perang dengan Iran menurut data yang disampaikan oleh Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth saat dia diperiksa di Kongres Amerika Serikat. Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang untuk pertama kalinya berbicara di depan Kongres setelah dimulainya perang pemerintahan Trump melawan Iran, menghadapi banjir pertanyaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tentang perang melawan Iran, tentang biaya perang ini, tentang perang Rusia melawan Ukraina, dan sebagainya. Sidang pada hari Rabu berlangsung hampir 6 jam di mana para Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik mengajukan pertanyaan kepada Pete Hegseth tentang perang melawan Iran, perang Rusia melawan Ukraina, dan pengunduran diri beberapa petinggi militer. Sebagai catatan awal, saya ingin mengatakan bahwa Pete Hegseth berusaha mengelak dengan berbagai cara, menghindari jawaban, dan di beberapa titik para anggota Kongres benar-benar berhasil memojokkannya. Mari kita mulai dari Iran, karena di sini Hegseth mengatakan banyak sekali hal yang bodoh. Sidang pada hari Rabu berlangsung di mana Demokrat dan Republikan mengajukan pertanyaan tentang Iran, perang di Ukraina, dan pengunduran diri beberapa orang. Pada hari Rabu, sidang berlangsung selama beberapa jam, di mana Demokrat dan Republikan mempertanyakan dasar tindakan pemerintahan Trump memulai perang dengan Iran tentang perang di Ukraina. Dan katanya, jika kita percaya pada Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang hari ini mengatakan bahwa semua fasilitas nuklir telah dihancurkan dan Iran tidak lagi memiliki pengayaan uranium. Lalu kenapa Trump menuntut soal perang dengan Iran, tentang perang di Ukraina, dan tentang pengunduran diri beberapa orang? Jika masalah nuklir katanya sudah diselesaikan tahun lalu. Jadi di sini benar-benar mulai terjadi kekacauan total. Selanjutnya saya akan mengutip Adam Smith. Kita seharusnya memulai perang ini seperti yang baru saja Anda katakan 60 hari yang lalu, karena senjata nuklir merupakan ancaman langsung, benar? Tapi sekarang Anda mengatakan bahwa itu sudah sepenuhnya dihancurkan. Hegseth menjawab bahwa Iran, kutipannya, belum melepaskan ambisi nuklirnya dan masih memiliki ribuan rudal. Sidang pada hari Rabu tentang perang. Tentang Iran, tentang perang, tentang pengunduran diri, dan Hegseth sudah memutuskan untuk tidak menjawab. Maksudnya, dia sendiri bilang semuanya sudah dihancurkan. Lalu dia bilang, tunggu dulu, ini tidak cocok. Dia bilang, pokoknya sudah, sampai jumpa. Menurut data dari Pentagon yang disampaikan kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR pada sidang hari Rabu, menurut anggaran administrasi untuk tahun 2027, perang sudah menelan biaya 25 miliar dolar. Dan pengeluaran untuk pertahanan akan mencapai rekor 1,5 triliun dolar pada tahun anggaran berikutnya.
Dan pada saat yang sama, Partai Republik mempertanyakan perang melawan Iran dan menyatakan dukungan terhadap operasi Trump melawan Iran. Tentang perang dan pengunduran diri beberapa orang. Ketua Komite Gabungan Kepala Staf mengenai meningkatnya biaya perang ini serta pemotongan besar-besaran. Pada hari Rabu berlangsung selama beberapa jam, di mana para Demokrat dan Partai Republik mempertanyakan tindakan Presiden Donald Trump terhadap sekutu dan alasan-alasan yang terus berubah terkait konflik tersebut. Tentang perang dan pengunduran diri beberapa orang. Dan dia mulai menegur para legislator yang menuntut jawaban darinya. Artinya, dia sangat bersemangat tentang hal ini. Kalian bermain politik, kalian tidak mengerti, kita sedang menang. Sebenarnya, kutipan selanjutnya dari Exta. Yang paling besar. Pada hari Rabu berlangsung hampir beberapa jam selama waktu itu besar. Lawan yang kita hadapi pada tahap ini adalah pernyataan sembrono, tidak masuk akal dan defetis dari anggota Kongres Demokrat. Dan Partai Republik menanyakan kepada Hegseth tentang perang Ukraina dan pengunduran diri, di mana Demokrat dan Partai Republik menyatakan bahwa kenaikan harga bensin sekarang memukul dompet jutaan orang di Amerika Serikat. Dan di sini saya akan menyampaikan sebuah episode yang sangat menarik. Jadi, anggota Kongres John Garamendi menyatakan, kutipannya, Tuan Hegseth, Anda tentang perang Iran, tentang perang Ukraina, tentang pengunduran diri beberapa orang. Sebagai jawaban, Hegseth menyatakan, kutipannya, untuk siapapun pada hari Rabu berlangsung hampir selama itu, di mana Demokrat dan Republik, tentang perang Iran, perang pengunduran diri beberapa orang. Dengar pendapat di mana para Demokrat bertanya kepada Pete Hegseth tentang perang Iran, tentang perang Ukraina, dan tentang pengunduran diri dalam perjalanan menuju kemenangan, juga para Demokrat. Semua masalah yang muncul selama perang ini, siapa yang disalahkan? Demokrat. Tapi masalahnya, bahkan dengan gencatan senjata yang tidak pasti dan tujuan strategis perang ini yang belum tercapai, Hegseth bersikeras mengatakan, tidak, kalian tidak mengerti. Amerika Serikat sedang memenangkan perang ini. Dia menggambarkan serangan Amerika terhadap Iran sebagai keberhasilan yang luar biasa dan bersumpah, kutipannya, tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang bodoh, ini tidak akan berlangsung selama bertahun-tahun dan puluhan tahun. Akhirnya, anggota DPR Chrissy Hulakan tidak tahan lagi dan berkata, kutipannya, Tuan Hegseth, Anda mencurahkan lebih banyak kata-kata dan kemarahan untuk mengecam Demokrat daripada untuk Xi Jinping dan Vladimir Putin jika digabungkan. Bagi saya, ini sangat jelas menunjukkan bahwa Anda memutuskan untuk menghabiskan kata-kata dan waktu Anda untuk hal ini. Pada saat yang sama, dalam sidang di Kongres Serikat, mereka mengingat pernyataan Presiden Serikat Donald Trump tentang Ukraina dan tentang fakta bahwa Ukraina tidak punya kartu dan harus segera bernegosiasi dengan Moskow. Jika tidak, kalian akan kalah sekarang. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Adam Smith, bertanya kepada Kepala Pentagon apakah Amerika Serikat telah salah memperhitungkan dalam menilai kemampuan Ukraina. Dia berkata, Anda bilang tidak punya kartu, tapi ada sesuatu yang tidak cocok di sini. Selanjutnya, kutipan dari Smith. Setahun yang lalu, Anda bilang Ukraina tidak punya kartu. Mereka harus membuat kesepakatan. Jelas, itu ternyata tidak benar. Apa yang Anda lewatkan? Apakah Anda tidak melihat apa yang mampu dilakukan Ukraina dalam 14 bulan terakhir? Sebagai jawaban, Menteri Pertahanan awalnya mengelak, lalu menyatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam penilaian sebelumnya. Namun dia tidak menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan oleh anggota Kongres. Namun, dia malah cepat-cepat beralih membahas siapa? Tentu saja tentang Partai Demokrat dan secara pribadi tentang Joe Biden. Selanjutnya saya kutip ucapan Pete Hegseth. Jadi sekali lagi, Adam Smith berkata, dengarkan, kalian bilang Ukraina tidak punya kartu, sudah lewat 14 bulan. Ada sesuatu yang tidak cocok. Bagaimana Anda mengomentari hal ini? Apa Anda salah hitung di suatu tempat? Dan Hegseth menjawab, kami tidak melewatkan apapun. Yang tidak dibicarakan di komite ini adalah bahwa Joe Biden tanpa tanggung jawab apapun telah memberikan senjata kita kepada Ukraina senilai ratusan miliar dolar. Pada akhirnya, Presiden Trump percaya bahwa harus ada kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina, bahwa itu adalah demi kepentingan kedua belah pihak. Namun, anggota Kongres Adam Smith tidak menyerah dan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah penilaian strategis terhadap situasi tersebut. Katanya, dengarkan, kalian 14 bulan yang lalu bilang bahwa Ukraina tidak punya peluang, bahwa Moskwa akan segera menang, bahwa Kiev tidak punya kartu dan sebaiknya Kiev menyerah, dan sebagainya. Ternyata itu sama sekali tidak benar.
Dan sebagai jawaban atas hal itu, Hegseth hanya memberikan jawaban umum, kutipan. Ya, Anda tahu, saya pikir orang Ukraina telah menunjukkan keberanian besar. Dan saya menghargai bahwa sekarang Eropa membayar untuk senjata yang kami sediakan. Itu saja. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga menghadapi pertanyaan tajam tentang keputusannya memecat perwira tertinggi Angkatan Darat, Jenderal Randy George. Dia adalah salah satu dari beberapa perwira militer senior. Dan sebagai tanggapan, kami beberapa kali menanyakan kepadanya, katanya, mengapa Anda memecat para jenderal? Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Sebagai jawaban, Hegseth terus-menerus memotong pembicaraan para anggota Kongres, dan dengan sengaja sambil tersenyum sinis mengulangi satu kalimat yang sama. Kutipan, kami membutuhkan kepemimpinan baru. Mereka bertanya kepadanya, untuk apa? Mengapa Anda memecat perwira ini? Dia berkata, kami membutuhkan kepemimpinan baru. Mereka bertanya kepadanya, mengapa Anda memecat Randy George? Sebagai jawaban, kami membutuhkan kepemimpinan baru. Ya, semuanya seperti itu, seperti kaset yang macet. Nah, secara umum, jelas bahwa pemerintahan Trump dan para menteri Trump, mereka sedang dalam euforia seperti itu. Mereka merasa bahwa mereka tidak berkewajiban untuk melapor kepada anggota Kongres manapun. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Seolah-olah, dengar, kalau tidak suka, silakan pergi. Dan kami memutuskan bahwa kami sedang menang. Jika Anda berpikir bahwa kami tidak menang, lalu Anda siapa? Pengkhianat. Itu berarti Anda bermain di pihak lawan. Beginilah kira-kira sidang Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Kongres. Di sini saya akan mengakhirinya sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan beri like pada episode ini. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau langganan berbayar sebagai sponsor, melalui tautan yang tersedia, dan detail rekening di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar kalian. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.